dan kegagalan dalam eksperimen itu nggak masuk dalam jurnal gitu. Jadi kalau lu cuma baca jurnal itu nggak akan membuat lu tahu ya, tapi membuat lu punya experience untuk melakukan sesuatu itu ya nggak ada. Gue sih tipikal orang yang kalau yang LPDP itu nggak perlu pulang sebenarnya, gitu. Harus pulang 2 tahun ngajar di sini. Kalau misalnya kemudian pulang dapet tempat untuk ngembangin kapasitasnya lagi, terus bisa praktekin ilmunya secara lebih dalam, ya nggak apa-apa. Nah, ini nih gue punya pertanyaan soal tadi yang Scopus. Lu sebagai penemu vaksin Ebola dan COVID, kan lu nggak masuk dalam top 2% scientist, world scientist. Menurut lu, gue ada tanggapan juga, tapi gue pengen tahu tanggapan lu kayak gitu. Halo, jumpa lagi di podcast ketiga kita, Dr. Everything. Kali ini kita kehadiran bintang tamu spesial kita Dari Down Under, dari Australia, Karina Jo. Karina Jo. Salah satu penemu vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Ya. Welcome Karina. Lu ngapain pada tepuk tangan? Halo Karina, selamat datang di podcast kita. Halo Mas, terima kasih. Thank you udah mau datang di podcast Dr. Everything. Mungkin buat awal biar ada lemesin dikit, biar nggak kaku kayak Aji. Bisa mungkin orang-orang udah pada tahu kali ya, yang namanya Karina Jo tuh pasti dulu tuh terkenal karena terlibat dalam pembuatan vaksin COVID dari AstraZeneca. Gue sempat lihat lu waktu itu ya 2020 kan rame-ramenya pada waktu itu, dan kayak gue amazed banget ada orang Indonesia yang ternyata terlibat dalam situasi yang sangat genting dalam pembuatan vaksin itu. Tapi hari ini kita nggak minta lo untuk cerita soal gimana proses pembuatan vaksinnya dan keterlibatan lo di AstraZeneca, karena udah beberapa kali podcast dan dia pasti kayak udah bosen Pasti gitu kan. ditanyain AstraZeneca. Lu bosen gak sih kalau ditanya mulu? Ya, dengan senang hati akan menjawab. Gila, humble banget kan. Gitu dong Ji, kalau ditanya humble Ji. Kan gue sombong. Ya mungkin ini sih, maksudnya after COVID-19 dan udah selesai di AstraZeneca, sekarang lagi ngapain gitu sih? Ya sebenarnya ya dari Inggris pindah ke Australia, ya rencananya akan sebenarnya mengajar di universitas di Melbourne. Dan ada mengajar juga di universitas di Indonesia di UNER. Jadi saya guru besar di UNER juga. Guru besar lu sekarang di UNER. Ya. Dan saya juga kerja independen sebagai konsultan di beberapa perusahaan farmasi di Indonesia dan juga di luar. Tetapi mungkin sekarang akan lebih fokus mengerjakan ya obat-obat yang obat-obat terlarang kan? obat-obat strategis. Obat-obat strategis. Ya. Oke. Yang pasti berguna untuk harusnya untuk penduduk Indonesia. Ya, oke. Nah, terus obat strategis itu apa sih? Maksud definisinya obat strategis yang lu maksud tuh? Adalah obat-obat yang menjadi beban APBN. Oh, buat di Indonesia obat strategis. Ya, jadi ya obat-obat yang harus digunakan oleh beberapa pasien di Indonesia, tetapi belum diproduksi di Indonesia sehingga harus impor dari luar dan harganya mahal dan menjadi beban kesehatan yang sangat signifikan di APBN dan setiap tahun jumlahnya meningkat. Contohnya? Ya ada obat diabetes, obat jantung, banyak obat-obat kanker dan obat-obat darah tinggi. Berarti lu ngurusin riset ya? Iya sih, tapi nah ini pertanyaan gue ya, maksudnya kan itu penyakit-penyakit pembunuh yang kaliber tinggi di Indonesia ya. Tiap tahun tuh jumlahnya banyak juga, naik terus gitu. Dan of course pasti anggaran BPJS-nya juga kita bengkak sih emang. Cuman sejauh mana sih Indonesia punya teknologi untuk riset pengembangan itu gitu loh? Maksudnya dia ngomongnya udah bukan ranah riset lagi. Produksi ya? Udah ranah produksi. Langsung produksi. Jadi low hanging fruit yang kita prioritaskan. Jadi ya mungkin lebih kayak amati dan modifikasi dan bisa kita produksi sendiri. Tapi ya maunya kita ya standarnya standar yang terbaik, standar internasional. Tetapi karena kita produksi sendiri, kita bisa
memberikan ke penduduk Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Ya. Oke. Dan Nah. kita punya sumber daya itu. Sumber daya apa? Ya buat amati, turi, modifikasi dan lain-lain. Resource, human resource-nya atau bahan bakunya. Ya, untuk sekarang ya kita akan merekrut sumber daya manusia yang sudah ada track record-nya. Setelah itu kita akan ya membuat sendiri di Indonesia. Tapi ya mungkin proses awalnya selalu kita rekrut dulu sumber daya manusia yang dari luar. Dan kita akan membuat protokolnya di Indonesia sehingga nanti ke depannya orang Indonesia yang akan membuat. Asik. Ya, itu normal sih untuk transfer teknologi. Transfer teknologi. Betul. Kalau lu harus buat dari awal ya kita ketinggalan jauh sama orang yang udah terlebih dahulu buat kan. Ya. Tapi, nah ini gue penasaran, lu bilang tadi yang rekrut gitu kan. Berarti putra-putri bangsa yang ada di luar ada yang diminta untuk pulang juga gitu. Not necessarily putra-putri Indonesia. Oh. Kita utamakan track record, skill, dan evidence-based produk yang sesuai dengan yang kita inginkan dan mereka sudah memiliki experience di bidang produk itu. Udah mulai proses ini? Atau yang udah jalan sebenarnya? Sambil ya, nambah sambil berjalan orang. ya. Kan selain itu ya, karena kita membangun dari awal ya, di awal-awal ya banyak kan proses administrasi, ya menentukan anggaran dan ya yang membosankan seperti itulah ya. Berarti kan ini sebenarnya domain konsumen utamanya adalah Kementerian Kesehatan ya, atau BPJS kan, BPJS Kesehatan atau gimana? Partner kita selalu kita akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk nanti BPJS dan Kementerian Kesehatan. Tapi kan ini ranahnya manufaktur, jadi seperti industri di awal ya. Oke, ngomongin soal rekrut balik lagi nih, gue penasaran. Kalau misalnya expert dari luar gitu, terus diminta ke Indonesia, kita nggak ngomongin soal gaji ya, tapi kira-kira apa sih yang bikin expert dari luar itu mau untuk kerjain proyek di Indonesia gitu? Apa yang bisa kita, ya maksudnya selama ini kan pemerintah selalu ngomong kita harus rekrut ahli-ahli dari luar biar bisa masuk terus yang ngerjain proyek di Indonesia, dan ujungnya kita harapkan ada transfer of knowledge di situ dan kemudian kita bisa kembangin industri kita dan juga keilmuan kita gitu. Tapi ada yang bilang kemudian suara-suara pesimis tuh kayak yang paling nggak mau gitu. Gajinya kecil dan lain-lain. Maksudnya selain gaji kira-kira menurut pengalaman lo gitu, kenapa orang mau untuk ngerjain di Indonesia gitu? Ini kan proyek jangka panjang dan besar ya. Maksudnya ya resiko ada tapi peluangnya juga gede juga sih gitu. Ya mungkin apa ya, kayak orang-orang seperti saya lah, mungkin sering bekerja di satu organisasi, tapi kita bagian dari satu organisasi tersebut. Jadi apa-apa kita diarahkan, bukan pure sebagai ide kita. Kita menyediakan satu institusi yang mensupport ide-ide mereka, karena mereka memiliki kemampuan. Nah, kalau memang masuk akal ya kita support dan kita beri fasilitas untuk mengembangkan ide-ide mereka. Jadi impian ilmuwan itu mau idenya supaya direalisasikan, yang mungkin sulit dilakukan di instansi mereka di negara asal sepertinya ya. Kalau kita kan kita lebih welcome, memberikan environment yang mendukung untuk mereka. Yang kita buat dulu environmentnya dan hopefully ya kita bisa merealisasikan ide-ide mereka yang bagus menurut saya dan bisa komersial tetap. Ya, jadi yang kita janjikan kepada mereka ya produknya akan dipakai oleh penduduk Indonesia dan itu akan membuat difference gitu, impact-nya. Yang kita lihat adalah siapa yang mau membuat impact yang besar, dan kita memang bangsa yang besar, masyarakatnya besar, dan produk mereka pasti akan dipakai oleh penduduk Indonesia, tapi dengan jaminannya dengan kualitas yang terbaik seperti itu. Terus bahan baku obat itu sebenarnya apa sih? Bahan bakunya ya? Ya kalau obat-obatan ini berbeda kan, ada obat-obatan biologis, obat-obatan kimia. Kalau
untuk bagian bidang bioteknologi sekarang yang obat-obat strategis ya banyak kan basisnya biologis. Jadi yang diperlukan adalah membuat obat-obatan ini di dalam environment makhluk hidup. Yang sekarang banyak dipakai adalah CHO cell, Chinese hamster ovary, atau yang paling mendekati adalah human cells. Ya, yang mungkin sudah komersial, human embryonic kidney. Nah, bahan bakunya adalah sel manusia yang kita bisa beli secara komersial dan kita propagate, scale up. Sorry, gimana itu Ya. prosesnya? Sorry, gue buta loh. Lu bilang bahan bakunya ini dari nanya, sel manusia. Sel manusia. Ini stem cell nggak sih? Stem cell nggak sih? Stem cell. Stem ya. cell salah satunya adalah ya tissue culture, cell culture. Tapi untuk sekarang stem cell bukan salah satu sel yang dibuat untuk bahan baku ini, karena stem cell langsung digunakan sebagai treatment, pengobatan. Jadi bukan sebagai bahan baku, tapi sebagai sarana pengobatan. Tapi ya, ini kalau mau ngomongin stem cell ada beda bidang lagi lah. Stem cell salah satu area yang masih gray area karena belum bisa dipastikan efikasinya berapa persen karena memang hasilnya sangat bervariasi. Jadi belum ada yang benar-benar di-approve sebagai metode pengobatan. Even yang perasaan udah dipraktekkan juga di beberapa negara itu juga. Nah, itu masih gray area juga. Belum di-approve dari badan regulasi masing-masing sebagai salah satu obat yang didedikasikan untuk penyakit tertentu. Ya, karena mungkin belum ada hasil yang signifikan dari uji klinisnya. Ini kemarin gue kan dari Korea, terus gue jalan-jalan di Myeongdong, itu kan banyak orang jualan kosmetik kan. Terus ada salah satu orang bilang, yang penjual bilang gini, ini kosmetiknya kosmetik stem cell loh gitu dia. Terus gimana cara pakainya, gue tanya. Ya cukup diolesin aja katanya dia. Nah menurut lu itu efektif nggak sih? Atau cuman promote aja gitu, cuman bagian dari promosi aja? Stem cell itu jadi the new gold gitu. Apa-apa kalau ada kata stem cell tuh langsung yang kayak ini teknologi paling mutakhir dan bakal manjur gitu. Benar, teknologi mutakhir karena memang basisnya adalah regenerasi sel yang rusak. Ya, tetapi regenerasi sel yang rusak tidak bisa digunakan ya di lapisan kulit, di epidermis kan. Kalau mau mengganti sel yang rusak harus biasanya ditransplantasi ke organ tersebut. Jadi sebenarnya prosedurnya bukan hanya mengoles, kayak transplantasi organ, ditransplantasi sel ke organ-organ yang rusak. Itulah gunanya stem cell. Tapi mungkin yang digunakan di dalam kosmetik itu adalah produk-produk dari stem cell. Jadi stem cell ini banyak mengeluarkan zat-zat, ya ada zat kimia atau biologis yang dikategorikan ke dalam ranah sekretom. Nah, tapi itu bukan stem cell-nya, itu salah satu zat yang mungkin dicampurkan sebagai medis, tapi belum juga ada mungkin kurikulum obat yang menyatakan sekretom sudah di-approve sebagai obat untuk penyakit tertentu. Tapi sekarang banyak digunakan di dunia sebagai mungkin trial. Berarti yang mungkin ada yang bilang, oh saya sembuh dengan menggunakan sekretom atau produk dari stem cell ini. Tetapi ya sekali lagi ini hasilnya bervariasi dari orang per orang. Jadi kita tidak bisa menarik garis lurus ini efikasinya berapa persen seperti itu. Berarti yang jualan kosmetik ke Aji itu masih ada benernya nggak? Beli nggak? Nah, itu beli nggak Ji? Enggak lah, gue nggak ngerti juga buat apa soalnya. Ya, Tapi kayaknya nggak make sense sih. Biar agak ganteng Ji. Mungkin hasil-hasil dari ini mungkin ya temporary, mungkin bisa mengencangkan sementara, tetapi pemakaiannya mungkin harus berulang supaya hasilnya tetap terlihat gitu. Jadi mungkin yang mereka treat adalah simptomnya, bukan masalah di dalam dalam tubuhnya. Ya. Tadi lu dapat data gak sih yang soal apa? Ada sih. Nah, ini yang mau gue tanyain sebenarnya. Maksudnya Karina ini kan udah lama di luar, udah punya pengalaman riset dengan berbagai institusi dan berbagai negara gitu. Ngeliat Indonesia tuh sebenarnya potensinya itu kalau misalnya mau ngembangin riset soal obat-obatannya kayak yang lo sedang lakukan sekarang itu apa sih yang kira-kira faktor pendorong kita biar bisa berhasil gitu. Dan kalau misalnya ada faktor mendorong, pasti kan ada situasi yang sebenarnya kita belum bisa dukung tuh. Menurut pengamatan lo apa?
faktor yang bisa mendorong Indonesia buat ngembangin obat-obatan sama faktor yang kemudian Nah, ya, mungkin banyak beberapa jenis obat-obatan. Mungkin untuk membuat sejenis paracetamol kita mampu lah ya. Itu kan mungkin obat-obat yang digunakan secara sehari-hari dan mungkin untuk mengobati simptom gitu. Salah satu simptom penyakit yang ringan. Nah, untuk penyakit-penyakit yang kronis dibutuhkan approach atau metode yang lebih kompleks. Nah, Indonesia belum sampai ya. Mudah-mudahan nih ke depannya sampai ke tahap itu. Tapi saat ini ya industri-industri farmasi di Indonesia belum menguasai metodenya. Untuk sekarang ya kita nggak bisa dari 0 sampai bisa 100 gitu kan. Harus bertahap. Ya kita belajar dari contoh-contoh yang di luar negeri lah ya. Dari awal ya mungkin kita tidak perlu menguasai mungkin cara mendesain yang kompleks. Yang pertama-tama kita harus bisa manufaktur dulu. Nah, bagian hilirnya yang kita harus kuasai. Nah, setelah itu kalau memang kita sudah mahir dalam memproduksi obat itu, jadi nggak harus buat dari nol, transfer teknologi dan perbanyak dulu di Indonesia. Setelah kita menguasai cara memproduksinya ya baru kita belajar cara mendesainnya. Ya karena ya teknologi desain lebih sulit daripada cara memproduksinya karena kan produksi cuman membutuhkan protokol ya jadi memang harus dilatih dan bisa dilatih seperti itu. Nah ini menarik maksudnya kan kalau ngomongin pengembangan industri strategis kayak gitu kayak obat-obatan terus kalau yang gue tahu karena sehari-hari di pekerjaan terakhir tuh ngomongin soal semikonduktor emang buat negara berkembang tuh gue ngeliat emang kalau nggak ngetes ya di bagian end product hilirnya gitu. Karena kalau untuk desain emang mahal sih. Maksudnya riset terus ngedesain dari awal from the scratch gitu kayak lu mesti bener-bener invest hal yang banyak dan knowledge yang bener-bener deep gitu ya. Benar, dibutuhkan riset grup yang mendalami hal kenapa kita mendesain seperti itu dan pengetahuan itu tidak didatangkan dalam 1 tahun 2 tahun ya. Riset grup itu mengerjakan eksperimen dan meneliti itu bisa ratusan tahun kan baru mereka mengerti luar dalam kenapa apa yang dirubah kenapa harus ditambahkan seperti itu walaupun kita sebenarnya bisa baca dari publikasi ya tetapi kan ada batasan-batasan juga yang kita tidak tahu kalau sebenarnya kita tidak mengerjakan eksperimennya kita sendiri. Ini gue punya pengalaman sebenarnya. Jadi selama gue kuliah di Indonesia kan lebih banyak simulasi. Terus begitu gue keluar negeri 6 tahun gue lebih banyak eksperimen dan setiap eksperimen yang gagal itu kita menghasilkan sebuah knowledge kayak pada akhirnya kalau gue mau buat alat gue lebih mudah buat alat karena gue punya pengalaman eksperimen itu yang bisa gue tuangkan gitu dan kegagalan dalam eksperimen itu nggak masuk dalam jurnal gitu. Jadi kalau lu cuma baca jurnal itu nggak akan membuat lu tahu ya, tapi membuat lu punya experience untuk melakukan sesuatu itu yang nggak ada. Itu yang tadi sebenarnya. Oke. Ini menarik nih, maksudnya selama ini kan kita baca jurnal, oh ini pasti yang udah proven gitu. Tapi yang gagal pun sebenarnya juga penting ya. Menariknya, walaupun jurnal itu publish, bukan berarti bisa kita replikasi. Iya. Yep. Ya mungkin ya yang benar-benar datanya valid ya terhitung ya berapa persennya. Tapi belum tentu memang datanya bisa dipercaya seperti itu. Jadi emang kita harus lakukan sendiri, replikasi sendiri dan lihat sebenarnya resultnya sama atau tidak. Yeah. Tapi gue jadi penasaran sebenarnya kan, nih refleksi dari gue, maksudnya alhamdulillah 3 orang ini bisa kuliah di luar negeri jadi tahu kan kultur riset di luar tuh kayak apa. Tapi gue mau tanya sama lu berdua nih, apa sih yang bisa bikin riset di luar negeri itu bisa bertahan ratusan tahun kayak yang lu ngomong itu? Maksudnya kan kalau ngomongin soal budget ya oke lah, tapi kan apakah budget untuk riset itu jadi satu hal yang utama gitu? Untuk riset itu bisa ratusan tahun berjalan
Dan kadang untuk penemukan hasilnya itu harus dilakukan berulang-ulang kan, bisa sampai ribuan Iya, kali. iya. Apa sih yang mendorong di luar itu bisa melakukan hal itu gitu loh? Ekosistem dari sains itu sendiri kan. Kalau mungkin saya bilang bidang bioteknologi, apa yang mendorongnya? Ya, selain budget dan ada ketertarikan dari industri untuk merealisasikan itu. Makanya proyeknya menjadi mungkin proyek strategis negara jadinya. Dan mereka menarik investor dari luar untuk membiayai proyek itu. Dan sekaligus menarik SDM dari seluruh dunia untuk mengerjakan proyeknya. Karena menurut mereka ekosistem dari proyek itu bagus di negara itu. Dan Ya, di semua Indonesia belum mendukung ada ya ekosistem yang bagus. ekosistem untuk bidang farmasi ini. Ya farmasi ya, karena bidang lu farmasi, lu kan di Iya. nuklir gitu, bisa riset Kalau menurut gue bertahun-tahun. sih secara keseluruhan sih ekosistem di Indonesia masih belum terkoneksi dengan baik. Ya. Iya, menurut saya masih ada kayak silo. Ya, apa yang dikerjakan dunia pendidikan dengan apa yang bisa sekarang kita realisasikan di dunia industri di Indonesia agak mismatch gitu. Ini gue ambil cases ya. Di industri di Indonesia itu kan lebih banyak bukan making product. Dalam artian produk penelitian dia alihkan jadi produk market ya. Tapi lebih ke arah jualan produk dari luar negeri. Iya. Industri di Indonesia kan begitu kan, rata-rata begitu kan. Artinya research di Indonesia itu nggak jadi industri itu nggak akan berkaca terhadap research di Indonesia. Jadi kita sebagai peneliti juga nggak tahu nih industri butuhnya apa gitu. Dan lebih sering terjadi itu research di Indonesia itu terlambat dibandingkan industri yang ada di Indonesia, karena industrinya udah mengadopsi dulu nih teknologi dari luar negeri. Itu ya cases ya dulu. Ya adalah beberapa hal yang agak-agak lucu. Jadi itu. Nah, kalau tadi seperti yang Karina bilang mau buat industri obat di Indonesia, gue yakin sih karena core-nya dibuat industri obat, kedepannya pasti dia akan narik research dari Indonesia gitu. Apalagi kalau dia punya basic market sendiri dan dia punya dia bisa leading di sisi itu. Gue yakin dia akan nyari orang-orang yang mau masuk ke situ gitu. Makanya tadi cloning teknologi dari luar tuh lebih penting di awal-awal gitu. Karena kalau kita risetnya di bawah, selama ini kan riset kita di Indonesia itu lebih ke arah ngikutin apa yang udah dilakukan sama orang luar negeri. Jadi buat apa? Benar, dan term mereka untuk proyek menurut saya sih short term ya. Hanya kalau ada mungkin pembukaan dana untuk proyek tersebut. Nah, setelah tema dari pembiayaan proyeknya berganti, mereka juga berganti. Makanya risetnya stop di sana. Jadi bukan menjadi knowledge yang dalam yang bisa ditransferkan ke mungkin generasi ilmuwan selanjutnya. Nah, kunci dari memiliki grup riset yang kuat adalah ya transfer knowledge dari yang senior ke yang junior, sehingga juniornya bisa melanjutkan riset yang sama dengan purpose yang sama, karena memang riset itu long term, bukan hanya setelah pembiayaan berhenti dan risetnya pun berhenti. Ya. Ini mungkin perbedaannya dari Indonesia dengan yang dari luar. Terus biaya kesehatan di Indonesia itu mahal karena semuanya impor ya kan? Iya, Produknya impor semua ya. Bahan dan obat-obatannya masih impor. Karena ya begitu memang saya selalu bilang ya, membuat obat ya bukan seperti membuat kue ya. Resepnya ada, besok jadi ya. Harus obat itu berbeda kategori dengan makanan. Jadi kita harus membuktikan efikasinya seperti apa, perubahan dari obat itu menimbulkan apa gitu. Jadi ya memang risetnya harus dibangun dalam waktu yang lama. Tapi kalau misalnya mau mulai bangun transfer knowledge tadi kan, sebelum kita bangun ekosistem riset gitu, apakah kita perlu untuk mengimpor dosen-dosen terbaik ke universitas di Indonesia? Ya, kita punya LPDP sekarang ngirim orang ke luar negeri ya. Harapannya kan memang ada transfer of knowledge di situ.
bangun experience juga untuk riset dan lain-lain. Sambil melingkan kira-kira mudah-mudahan lulusannya itu bisa kemudian membangun jembatan komunikasi yang intens dengan kampus-kampus di luar negeri. Tapi kan di sisi lain di domestiknya juga kita, kalau aku pikir sih kayak yang dilakukan Singapura deh. Mereka kan kayak ngundang dosen-dosen dari luar negeri yang punya riset dalam, ngebajak dosen dari Ivy League untuk bangun universitas di Indonesia. Apa kita perlu juga kayak gitu? Gue nanya lu berdua sih, yang udah lama riset di luar gitu. Itu mungkin jangan terpaku Ivy League sih sebenarnya yang apa ya, yang memberikan positive value sebenarnya ya imigran juga yang masuk dalam Universitas Ivy League ini, yang mendorong inovasi ya. Sebenarnya ya orang-orang pintar yang bisa memberikan knowledge itu ya tersebar di seluruh dunia, dan apa yang bisa mendorong mereka datang ke Indonesia ya untuk industri ini yang mungkin membutuhkan modal yang besar adalah ya intervensi dari pemerintah dulu. Nah, kalau memang pada saat pendanaannya besar dan swasta belum bisa masuk, ya pemerintah harus menggerakkannya dulu dan memberikan contoh. Nah, setelah itu marketable, nanti investor-investor yang melihat itu pun akan masuk sendiri. Nah, karena ada demand dari industri dan market, makanya dunia pendidikan akan menyesuaikan ya dengan ya, mengcater untuk memberikan SDM untuk industri-industri itu. Nah, karena memang sudah ada contohnya dengan itu sendiri ya, nanti ada mungkin diaspora Indonesia yang melihat, oh bidang saya ternyata sudah laku nih, sudah booming nih di Indonesia. Mereka kalau mau balik ke Indonesia ya ada tempatnya sendiri, maupun di universitas atau di industri. Nah, mahasiswa ini bisa punya options, mau belajar di universitas, mungkin mata pelajarannya nyambung dengan industri, dan mereka punya opsi untuk internship juga di Indonesia untuk mendapatkan pengalaman bekerjanya dan relevan dengan nanti pada saat dia bekerjanya. Menurut saya sih yang tetap menggerakkan ya selalu market. Ya. Kalau lu gimana, Ci? Kalau gue sih, kalau kita sekarang hari ini ngimport dosen peraih Nobel lah, suruh ngajar di Indonesia, suruh riset, kayaknya dia mungkin setahun 2 tahun kabur deh. Iya. Dengan lihat ekosistem yang Karena ada. nggak nyambung, karena knowledge gap-nya terlalu jauh. Iya. Dan nggak biasa dia. Mungkin yang di sana mereka sudah ya mungkin levelnya agak gini, jadi mereka si pak dosennya hanya untuk menurunkan ke sini. Tapi kalau memang di sini harus dimulai dari merangkak, ya bukan ranahnya Nobel lagi. Jadi kita sendiri bisa membuild itu, membangun itu. Tapi mungkin para mahasiswa atau para SDM sini bisa berdiri. Pada saat itu mungkin kita baru rekrut talent yang mengajarkan mereka supaya levelnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita harus naik dulu, baru kita rekrut talent yang ya mungkin bayarannya mahal gitu. Ya. Ya kayak di Singapura kan waktu NTU sama NUS mau dirubah, yang diganti dulu siapa sih? Rektornya. Rektornya diganti, terus ekosistem industri di Singapurnya dibangun begitu besar, akhirnya mereka bisa ngerekrut dari industrinya udah bagus nih, ekosistemnya udah bagus, secara ekonominya juga bagus. Jadi kita dengan senang hati mau bekerja di sana gitu, tanpa harus ditarik-tarik, dengan senang hati kan kita datang. Dan kayak Karina, kalau dia kita selama ini terlalu alergi dengan yang namanya anak bangsa kerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, itu kita kayaknya alergi banget gitu. Jadi kalau lu baca buku The Geography of Genius, ya pernah baca nggak lu? Belum sih. Orang jenius itu kadang dia di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Jadi gue nggak yakin kalau dia dulu waktu zaman COVID terus dia di Indonesia, gue nggak yakin tuh dia bisa ngasilin AstraZeneca. Benar. Kan kayak gitu kan. Jadi dia waktu itu kebetulan Oxford adalah tempat yang terbaik buat dia. Kebetulan connect juga sama AstraZeneca, dan ternyata ada COVID. Jadi memang dia itu bersatu di waktu yang pas gitu untuk mengeluarkan performa terbaik dia gitu.
hal-hal kayak gitu tuh yang ya kita juga nggak bisa maksa orang juga, bahkan diaspora Indonesia yang di luar negeri juga nggak bisa kita paksa pulang gitu. Kalau ekosistem semua sudah terbentuk di sini, kayaknya mereka dengan sadar diri mau pulang sih ke Indonesia. Iya, kalau memang udah ada ekosistem dan marketnya, seperti contohnya Singapura lah. Ya, investor sudah masuk dan industrinya berjalan, pabrik-pabriknya sudah dibangun, ya baru mereka bisa menawarkan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang terbaik dari seluruh dunia. Dan standarnya pun ya menyesuaikan dengan internasional, FDA. Ya. Gue sepakat sih sama kalian berdua gitu, bahwa kalau misalnya orang itu bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai kapasitas maksimumnya, itu ya kalau misalnya ekosistemnya ada, tempat dia itu bisa memberikan ruang buat tumbuh sih. Makanya kayak soal LPDP tuh gue selalu diskusi agak dalam sama teman-teman di pemerintahan tuh, kayak gue sih tipikal orang yang kalau yang LPDP itu nggak perlu pulang sebenarnya gitu. Harus pulang 2 tahun ngajar di sini. Kalau misalnya kemudian pulang dapet tempat untuk ngembangin kapasitasnya lagi, terus bisa praktekin ilmunya secara lebih dalam, ya nggak apa-apa gitu sih. Cuman kalau misalnya ternyata yang dipelajari dan ternyata di Indonesia belum ada industrinya, ya stay di sana sih sampai dia kuat dan kemudian bisa punya kemampuan untuk bayar balik. Nah itu yang gue lebih pro sebenarnya. Cuman kan kalau kayak gini, mungkin teman-teman gue di luar sana atau beberapa yang nonton podcast juga pasti nggak setuju sih, karena asumsinya ya ini duit negara, duit rakyat, harus balik dong. Tapi menurut gue baliknya itu bukan dalam jangka waktu super cepat kayak gitu sih, habis sekolah harus pulang, tapi dalam jangka yang lebih panjang, punya leverage, multiplier yang lebih gede, kerja di industri luar negeri kayak yang dilakukan di orang-orang lulusan dari Cina itu kan stay dulu di luar, begitu mereka udah kuat di industri, diminta pemerintah baru buat kontribusi balik kan. Gue sih lebih pro gitu ya. Mungkin my opinion a bit different ya. Mungkin aku nggak tahu lah, LPDP kan komitmennya seperti apa. Jadi agreement di awal, ya kan. Kalau emang harus pulang ya diminta ya mereka harus pulang karena mereka memberikan janji itu kepada pemerintah. Nah, kalau memang tidak ada ekosistemnya di Indonesia untuk dibutuhkan, mungkin pada jarak setelah mereka selesai dan harus pulang, ya sebaiknya bidang itu jangan diberikan beasiswa, kan? Ya, jangan dibiayai oleh negara kalau memang negara tidak membutuhkan itu dan tidak punya tempat mereka di Indonesia. Mereka bisa tetap mendapatkan beasiswa karena negara-negara yang mereka mau menjadi tujuan studi akan memberikan beasiswanya kalau memang mereka memang capable. Dan kalau mereka mendapatkan beasiswa dari luar negeri, mereka tidak perlu pulang kalau memang mau bekerja di sana. Jadi ya jalur beasiswa bukan hanya LPDP. Ya kalau memang tidak mau pulang, mungkin rencananya mungkin berubah. Tapi itu sebenarnya terserah mereka sih. Sebenarnya itu personal masing-masing. Jadi juga nggak masalah kalau memang mereka mendapatkan LPDP dan tidak mau pulang karena pekerjaan di sana lebih bagus. Ya itu kan komitmen masing-masing sih. Saya tidak akan menghakimi begitu. Tapi sebenarnya perjanjian di awalnya apa? Kan pada saat interview mereka berjanji untuk kembali ke Indonesia, itu masalahnya seperti itu. Ya. Mungkin kalau komitmen kemudiannya berubah, ya kan ada clause-nya. Setelah itu kalau nggak mau pulang ya menggantikan lah dananya untuk mungkin biaya beasiswa untuk murid yang selanjutnya, seperti itu, yang mungkin bisa balik ke Indonesia untuk membangun industri itu di Indonesia. Ya, ini menarik sih maksudnya. Kita nggak pernah kepikiran kalau misalnya di industrinya nggak ada, ngapain gue nih? Menurut gue ya, statement lu berdua ini sebenarnya nggak kontra. Si Karina ini memposisikan diri kalau dia udah menjalin komitmen nih, tanda tangan sign kontrak dengan LPDP harus pulang. Cuma masalahnya yang tadi lu bicarakan adalah sebaiknya regulasi di LPDP-nya bagaimana. Nah, kalau seandainya regulasinya memang harus pulang, dan gue sebagai penerima beasiswa dan sudah sign kontrak dan harus pulang, ya gue mau nggak mau harus pulang dong. Kalau seandainya memang ilmu gue tidak dipakai di Indonesia, ya kenapa lu ngambil beasiswa LPDP kan? Kayaknya kan gitu. Harusnya lu tahu dong, karena ilmu lu nggak akan dipakai di Indonesia,
lu nggak usah ngambil beasiswa LPDP gitu. Jangan bilang karena Aji mumpung gue dapat LPDP terus gue gitu. Cuman nanti kalau balik lagi ke ranah lu sebagai orang LPDP umpamanya, lu akan membuka seluas-luasnya. Gue sebagai orang LPDP pun nanti akan membuka seluas-luasnya. Ya udah terserah, gue kasih beasiswa sebagai pemerintah, tulisan perjanjian untuk pulang akan gue coret gitu. Karena apa? Kita belajar dari Cina, si profesor ini kerja di Amerika, dia udah jadi orang Amerika bahkan pasportnya, dapat dana dari pemerintah Amerika untuk bangun fasilitas lab dan lain sebagainya. Yang diundang untuk jadi postdoc sama mahasiswa doktoralnya siapa? Orang Cina, ditarik. Begitu dia pensiun, dia diterima dengan tangan terbuka oleh pemerintah Cina, diberikan lagi paspor Cina. Tadi mahasiswa postdocnya tadi udah pada jadi profesor, udah pada jadi dokter, pulang juga ke Cina, ngebangun Cina gitu. Karena ada kesempatan untuk membangun industri itu, tapi selama kita nggak ada kesempatan untuk memberikan fasilitas yang sama, ya nggak usah diminta. Ya sini seperti dana aliran keluar, dan ya mungkin bisa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mereka balik. Ya, tapi mungkin tergantung inisiatif strategisnya jangka panjang atau jangka pendek gitu yang harus di balance gitu. Cost efficiency bagaimana gitu. Prioritasnya seperti apa? Nah kalau kita lihat program beasiswa LPDP yang baru keluar sekarang, itu kan udah keluar tuh program unggulannya apa aja tuh. 80% STEM kan? 80%-nya STEM. Walaupun 80%-nya STEM. Tapi kalau ngelihat dari arahan presiden sekarang, itu gue melihat bahwa program-program itu sesuai dengan apa yang diinginkan presiden. Karena presiden mau buat program ini, gue butuh SDM ini, di deliver gitu. Nah, itu di luar konteks tadi STEM berapa persennya ya. Dalam artian, gue rasa harusnya setelah mereka lulus, mereka bisa kontribut. Cuman ini ada pertanyaan lagi nih, lu dokter kan 3-4 tahun, bahkan di Amerika kadang 5 tahun. Ya let's say 4 tahun lah Eropa ya. Begitu dia pulang, kalau Presiden Prabowo udah nggak menjabat yang periode kedua, terus merubah sistem, presiden yang menggantinya merubah sistem, merubah kebijakan, programnya berubah lagi, gue yang tadinya udah didapat beasiswa LPDP ternyata tidak dipakai juga kan. Karena kita ini kan program 5 tahunan gitu loh. Kalau Presiden Prabowo let's say extend lah 2 periode dan program itu masih jalan, oke dah dia pulang ke Indonesia masih bisa ngelanjutin di program tadi. Tapi kalau begitu dia pulang udah nggak Prabowo lagi nih jadi presiden ya. Ya itu makanya Karin tadi bilang soal ekosistem kan. Betul. Ekosistem kan bukan cuma masalah industri atau ada enggak. Kontinuitas kebijakan sih kalau menurut gue kayak satu pemimpin dengan yang lain tuh kadang suka nggak melanjutkan dan nggak sinkron sih. Makanya kita pulang tuh bingung banget sih. Harusnya ya untuk industri ini jangan dibuat politis. Jadi mereka harus assess juga. Continuity ini penting. Jadi jangan melihat ini kebijakan dari satu pemerintah tersebut itu. Jadi kita harus lihatnya sebagai objektif. Apakah proyek-proyek strategis ini menguntungkan bagi negara? Nah, kalau menguntungkan ya lanjutkan. Kenapa dihentikan gitu? Dan mereka sudah didanai pada saat pemerintahan tersebut. Ya harusnya ya walaupun pemerintahannya berganti ya tetap mereka bisa menikmati keuntungannya karena sudah ada investasi sebelumnya. Ya. Jadi tinggal reap the result gitu. Kenapa harus dihentikan dan diganti dengan proyek yang lain yang belum tentu strategis. Nah, makanya harus mungkin sedikit demi sedikit dipisahkan dulu, dilihatnya dari konteks yang berbeda seperti itu. Nah, mungkin kita balik lagi yang soal industri obat Indonesia itu ya. Fokus lu untuk tadi kan bilang low hanging fruit gitu. Fokus pertamanya apa yang mau dipegang? Misalnya penyakit diabetes kah, kanker atau apanya nih? Nah, jadi yang low hanging fruitnya menurut kita ya 2 obat kanker dan 1 obat diabetes. 2 obat kanker, 1 obat diabetes. Ini menarik, Ji. Nggak, soalnya kalau buat kanker sendiri ya, itu kan karena gue lihat anggaran BPJS berapa yang dihabiskan oleh negara untuk 2 penyakit itu, apalagi yang kanker ya. Dari tahun 2020 aja sampai sekarang tuh angkanya terus naik gitu kan.
Apalagi di tahun 2023 tuh tiba-tiba dibandingkan 2020 tuh angkanya bisa sangat besar gitu ya. Sekarang pun juga besar. Maksudnya 2025 kemarin ada 7,2 juta kasus gitu kan. Ngabisin sekitar hampir puluhan triliun gitu. Kalau misalnya kita mau kembangin kanker itu apa yang membuat mahal dan apakah kita bisa membuat riset itu nantinya bisa jadi lebih, maksudnya apa ya? Efisien. Efisien. Nah. Karena aku rasa itu bukan hal yang murah untuk riset itu. Iya, di awal apa yang membuat mahal adalah risetnya, dan karena mereka perusahaan-perusahaan yang menjual obat-obatan ini adalah pioneer, biasanya mereka menguasai paten dalam kurun waktu tertentu, dan terserah mereka mau menjual berapa karena mereka monopoli. Nah, karena riset dan developmentnya pun lama, mereka akan mencari cost dan pricing yang sangat menguntungkan untuk mereka. Jadi irrelevan dengan production cost-nya. Mereka dalam kurun waktu mungkin 10-15 tahun pas patennya masih berlaku, mereka akan mereka ingin menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Nah, itu kan memang skemanya perusahaan pharmaceutical seperti itu. Ya itulah yang membuat mahal. Karena tidak ada saingan di pasar dan paten melindungi itu. Mereka memprotek karena mereka menghargai riset dan development. Ya itu kan novel idea dan memerlukan effort. Jadi patut dihadiahi dengan profit yang besar selama kurun waktu itu. Nah, itu ya. Di situasi itu apa yang bisa dilakukan Indonesia buat? Ya kita harus bypass patennya. Wih, bypass paten gimana sih? Kalau iPhone di jailbreak kan nggak mungkin juga gitu, ilegal. Ya, mungkin kalau menjelaskan di pharmaceutical Kita terlalu bodoh untuk memahami bagaimana membypass paten. Ada obat-obatan biologis yang nilainya strategis, tapi kan balik lagi obatnya sudah ada di pasar, jadi riset dan hasilnya sudah jelas. Di luar sana kan kita tidak menghentikan riset pada saat produknya sudah komersial. Nah, setelah mereka dipakai dalam kurun 10-15 tahun, kita sudah mengerti luar dalam apa itu obat, apa efeknya, efek sampingnya, apa yang perlu diperbaiki, ya mungkin untuk membuat varian obatnya seperti apa. Nah, setelah mungkin 3-4 tahun sebelum patennya expired, perusahaan-perusahaan farmasi lain akan mencoba membuat obat yang mirip. Dan pada saat patennya sudah expired, ya mereka timingnya akan tepat untuk mengeluarkan obat yang efeknya untuk penyakit tersebut. Efeknya lebih baik untuk efeknya lebih baik, jadi ada mungkin non-inferiority study, mungkin mereka bisa menjual kalau efeknya tidak lebih buruk atau efeknya lebih baik daripada obat originator, namanya biosimilar. Ya, tapi tidak melanggar paten karena patennya sudah expired. Dan mereka umumnya menggunakan modifikasi minimum untuk membuat obat itu lebih baik. Nah, pada saat itulah harga dari obat jenis itu akan turun. Karena mulai tidak monopoli seperti itu. Jadi possible ya sebenarnya. Possible, plausible, and doable sebenarnya. Setiap clause ada loophole-nya. Ini yang mungkin orang nggak banyak. Lo nggak usah kontroversi lo sih. Ini yang mungkin orang nggak banyak tahu se-powerful apa dia ya. Yang dia ya pernah kita ngobrol sebelum dia nemuin vaksin AstraZeneca. Sebenarnya kan soal AstraZeneca kan lu sebagai orang kunci kan. Jadi kuncinya dia itu dia menduplikasi vaksin dalam jumlah banyak. Kemampuan dia di situ. Cuman yang menarik waktu itu dia cerita sama gua. Dia aja yang cerita yang mana itu? Cerita. Mungkin. Nggak, habis itu dia akan cerita. Habis itu dia akan cerita. Dia bisa lu ngasih vaksin ya dalam waktu 2 minggu, sedangkan karena ya experience dan know-how itu berbeda di setiap negara dan setiap industri. Nah, mungkin jadi cerita dongeng. Saya memang waktu itu direkrut dari Oxford, tapi saya punya pengalaman banyak di industri. Nah, jadi kalau di industri mungkin ranahnya lebih luas, alat-alatnya jauh lebih canggih dari universitas, dan
dibandingkan dengan yang mungkin di akademia, ya mungkin saya lebih exposure-nya lebih banyak. Yeah. Jadi saya sebenarnya mengerti lebih banyak kasus. Jadi mungkin kalau sudah dikasih masalah, saya sebenarnya sudah ada flowchart-nya, Yeah. apa yang harus dilakukan. Muscle memory-nya ada ya. Iya, jadi dibandingkan dengan akademik mungkin yang lebih spesialis ke arah situ, saya memiliki banyak solusi untuk masalah. Nah, mungkin kalau di akademia mereka approach-nya hanya terbatas. Jadi mereka memiliki masalah tetapi solusinya nggak ketemu-ketemu nih. Jadi bisa 5-10 tahun mereka hanya mencoba di lingkup yang itu. Yeah. Padahal kalau mereka melihat dari luar gitu, out of the box gitu, solusinya sebenarnya mudah. Yeah. Dan bisa melampaui target dari mereka. Nah, itu yang mungkin perspektif yang saya bawa dari industri yang di Australia. Mungkin di Southern Hemisphere yang mereka mungkin belum pernah coba di negara tersebut. Yeah. Mungkin lebih jelasnya lagi dalam Sorry, proyek lanjut. COVID-19 ini, apa yang membedakan. Oh, jadi saya banyak melihat sel. Ini kan saya udah menceritakan bahan baku yang paling key kuncinya dari obat-obatan biologis ini adalah sel. Nah, saya dibandingkan dengan saintis-saintis dari akademia dan melihat sel di mikroskop, sebenarnya kita mengerti sebenarnya sel ini mengalami stres apa. Dia Terus bisa apa membawa sel ya. Iya. Lu apa sakit yang ya gitu ya? Apa yang dibutuhkan dengan hanya melihat under mikroskop dan melihat Wow. morfologinya, warnanya, bentuknya, apakah mereka Sel itu ada warnanya, Ya. bisa berubah terus punya Bisa ciri-cirinya apa? ya bisa berubah menurut status kesehatan sel tersebut. Nah, kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, selnya itu harus happy. Nah, Sehat. kayaknya cuma dia yang tahu selnya happy itu kayak gimana kayak gitu. Sel happy gimana? Di awal saya lihat nih, pas saya lihat apa sel yang mereka gunakan sebagai kuncinya ya tidak bagus. Di awal aku bilang ini bahan Jangan-jangan- yang masalahnya di selnya, walaupun mereka tidak tahu dengan cara apapun. Mungkin mereka lebih berkutat dalam proses hilirnya, padahal hulunya ini masalahnya di sini, mereka nggak mengerti gitu. Jadi ini ada kampus, research center, sama industri. Jadi bagi orang yang nggak tahu, riset yang paling gampang dilakukan tuh di akademis. Kedua, agak susah lagi itu research centers. Research yang paling susah itu dilakukan di industri. Jadi kalau lu researchnya masih tahap akademis di kampus, itu very easy. Very easy. Tapi begitu lu udah masuk industri itu istilahnya tadi dia harus memproduksi sampai jadi produk yang aman. Iya, jadi akademi itu seperti dalam bubble. Nah, mereka publish, tapi belum tentu bisa dilakukan kayak mungkin 10 kali lipatnya. Dan berbeda dengan industri, setelah menjadi produk ya 10 kali, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat, hasilnya pun harus sama. Itu yang paling sulit, reproducible. Dan murah. Nah, Jadi yang jurnalnya masuk Scopus itu nggak usah Jumawa ya? Ini gue mau nanya nih. harus dilakukan dulu, dibuktikan hasilnya sama enggak, baru kita oke, Betul. ini Dia, valid ya. dia kan penemu vaksin. Selain AstraZeneca apa sih? Ebola ya? Ebola ya, Ebola. Lu cerita dulu deh Ebola. Yang Ebola gimana? Kita taunya lu cuma di soal COVID dan Iya, pada itu kan di Indonesia nggak ada Ebola pada saat itu, kan outbreak-nya di Uganda. Iya, di pada saat Afrika. itu. Ya, jadi segera setelah proyek COVID-19-nya selesai ya, saya ditugaskan untuk mengerjakan proyek vaksin Ebola. Karena ya emergency lagi, waktu itu ada outbreak di Afrika, varian Ebola yang paling baru, dan kita memakai basis teknologi yang sama. Jadi mereka meminta saya untuk mengerjakan protokol scale up-nya juga dari awal untuk ya mungkin adjust komposisinya juga dari vaksin COVID ke vaksin Ebola seperti itu. Ya, karena mungkin sudah ada basis ingredient dari vaksin COVID, yang dibutuhkan cuman merubah sedikit dari targetnya dari virus COVID-19 menjadi virus Ebola. Ya, kalau memang targetnya udah jelas,
karena teknologi vaksinnya adalah core teknologi, jadi tidak hanya ditujukan oleh satu penyakit, jadi kita bisa ganti kalau kita tahu targetnya di mana. Jadi dalam mungkin kurang dari 4 minggu kita udah, setelah selesai proyek vaksin COVID ini, kita sudah deploy vaksinnya ke Uganda untuk mengkonten outbreak-nya supaya tidak keluar dari kota itu. Itu vaksin Ebola lu buat dalam waktu berapa lama? Mungkin dipaksa waktu itu 2 minggu setelah selesai vaksin COVID-19. 2 minggu. 2 minggu. Dan 2 minggu lagi langsung scale up. Terus akhirnya itu kirim. Sedangkan sebelumnya berapa lama? Yang mana? Orang-orang yang ngerjain Ebola sebelumnya ada nggak? Ada. Tapi kan belum ada. Berapa lama tuh? Belum, waktu itu teknologi viral vector belum proven. Ya, jadi setelah vaksin COVID-19 ini udah dipakai seluruh dunia, jadi mereka Teknologi lu bukan? teknologi ya. Teknologi yang lu kembangin? Iya. Dan udah proven, jadi kayak snowball. Mereka oke dengan ini, tiba-tiba demand dan ditujukan oleh Oxford, jadi kita tinggal mengirim. Apa sih tadi nama teknologinya? Viral vector. Viral vector. Ya. Viral vector. Itu teknologi yang lu temukan? Ini ada basis teknologi yang dibuat oleh Oxford. Oke. Yang saya buat adalah bagaimana menduplikasikan replikasi viral vector ini. Asik. Nah, ini nih gue punya pertanyaan soal tadi yang Scopus. Lu sebagai penemu vaksin Ebola dan COVID, kan lu nggak masuk dalam top 2% scientist, world scientist. Menurut lu, gue ada tanggapan juga, tapi gue pengen tahu tanggapan lu kayak gimana. Ya, dengan top gimana 2%. ya? Saya tidak mau menyinggung siapa-siapa, tapi di luar situ kita nggak pernah ada diskusi ini sedikit pun di akademi atau di industri tentang top 2% atau Scopus. Kita udah tahu maksudnya publikasi atau jurnal mana yang kita harus tujukan, karena sebagian besar datanya valid dan menurut di bidang kita bergengsi dan peer review sudah terbukti dan sudah digunakan. Ya itu saja. Kita mungkin ya impact factor cukup influence gitu. Tapi tidak ada pembicaraan tentang 2% list ini. Peer review tuh lebih ruwet sih emang. Sebelum masuk ke Indonesia belum pernah didiskusikan sepanjang karier saya di luar itu. Atau Scopus pun enggak. Yang kita lihat adalah kita bidang bioteknologi, yang top 3-nya di jurnal ini apa dan impact factor-nya berapa gitu aja. Ya karena profesor gue waktu gue kuliah juga jurnal Scopus juga sih. Cuman 5 risetnya udah selesai itu. Tapi ongoing gitu loh. Puluhan tahun sampai dia paham banget nih nemuin. Iya, dan mungkin untuk bioteknologi ya bukan berapa, mungkin kalau memang profesor sudah senior, mungkin wajar kalau mendapatkan mungkin ratusan atau puluhan artikel dalam waktu 1 tahun. Tetapi riset yang signifikan tidak perlu banyak sebenarnya. Ya mungkin mereka riset 5-10 tahun menghasilkan 1 artikel, tapi impact-nya untuk dunia riset sangat besar. Nah biasanya itu sebenarnya yang memenangkan banyak Nobel, bukan jumlah artikelnya yang tidak bisa direproduciblekan. Iya. Nah kalau gue nih ya, memang selama ini sebenarnya ini kan bisnis ya. Apa yang bisnis? Jurnal publishing itu bisnis, Bu. Kalau mau kita publish cepat, kita bayar tuh $3.000. Kalau kita mau free mungkin setahun. Ya menurut gue tuh benar-benar pure bisnis gitu, bisnis akademik gitu. Dan gue waktu di Jepang juga bilang ke profesor gue kan, ini jurnalnya mau diterbitin di Ki berapa nih? Kan ada Ki 1, Scopus kan Ki 1, Ki 2, Ki 3 kan. Kayaknya dia nggak pakai ini deh, jadi dia nggak ada pembicaraan QQ sampai QQ. Terus gue bilang biasanya kita publish jurnal tuh di ASME, ASME atau JASME, Japan Mechanical Society. Itu gue bilang ke profesor gue, ini JASME ini cuman Ki 3, gue bilang. Terus dia bilang, emang fungsinya Ki apa gitu? Gue nggak butuh Ki-Kian. Yang jelas gue yakin jurnal JASME ini
datanya valid Iya. dan bener gitu. Gua nggak butuh kikiat gitu. Oh ya gitu. Berarti emang mindsetnya gitu. Kalau di Indonesia kan kita lihat dulu, wah nggak Q1 Leveling. nih, nggak Q1 nggak kita publish. Kasta-kastaan ya. Bener. Iya iya. Iya. Iya, Mm-mm. kita nggak ada yang nggak ada QQ-an yang kita lihat tuh jurnalnya apa, yang sering kita pakai, Iya. yang kita gunakan sebagai basis eksperimen kita itu yang renowned gitu di bidang kita sendiri. Gitu. Jadi ya parameternya mungkin berbeda. Ya. Ya itu sih, ya itu ya di Indonesia lah. Ya. Kan publish jurnal kalau di akademis itu dosen tuh dapat insentif mungkin 15 sampai 30 juta satu jurnal. Iya. Jadi dia lebih suka publish jurnal gitu loh. Iya iya. Ya, Ya kan itu tuntutan sistem juga. tuntutan sistem di Indonesia. Ya, tapi Ngaruh kan ke akreditasi. harus ditarik dulu Q1 maksudnya apa gitu. Dan impactnya apa? Apakah diakui oleh standar internasional? Standar internasional mana yang memberikan parameter ini? Iya. Terus kalau memang pihak peer review luar tidak mementingkan Q1 ini, kenapa diadopsi? Ya, seperti itulah. Ya. Nah kalau gue lihat Q1, Q2, Q3 ini kalau gue lihat gue amatin ya itu karena seberapa banyak sih jurnal ini disitasi atau dikutip. Dalam hal ini ya, maksudnya dalam hal keseluruhan jurnal yang dipublish itu rata-rata yang disitasi berapa. Cuman gini, kadang kita mensitasi itu kayak sekedar mensitasi gitu. Riset tentang ini telah dipublikasi di jurnal ini. Cuman gitu aja. Jadi meaningless gitu. Atau lu mensitasi diri lu sendiri dari Nah, itu juga ada tuh mensitasi diri sendiri. menarik sih pembicaraan kita tuh jadinya gue jadi tahu sebenarnya kalau ekosistem tuh penting banget. Ya. Lu mau bangun industri atau narik talent dari luar negeri itu untuk bisa lagi-lagi bangun Indonesia lagi tuh ya ekosistem sih. Karena ya ekosistem bukan cuma soal startup sih memang. Dari sisi kebijakan, industri, riset center dan juga pemerintahannya juga mesti jalan. Dan gue sih ngelihatnya jadi informasi yang soal pengembangan obat tuh jadi ngerasa optimis karena ternyata kita masih bisa untuk ngembangin ya. Regardless memang teknologinya mahal, tapi kita bisa duplikasi dengan beberapa informasi yang udah ada di market sih. Dan Iya, jangan langsung mau yang paling sulit. Nah, kita mulai dari yang saya rasa ya low hanging fruit yang kita bisa accomplish dalam mungkin berapa tahun. Nah, setelah kita mahir, baru kita lanjut ke level difficulty yang selanjutnya. Ya, selalu ada jalan untuk membangunnya. Tapi mulainya dari mana dan achievable goal yang paling kita butuhkan yang mana? Selalu prioritas menurut saya sih. Ya, mungkin diurutkan prioritasnya yang mana. Oke. Kalimat terakhir buat closing. Lu ada pesan nggak buat yang nonton nih? Buat mahasiswa aja nih. Mahasiswa kayak atau ya buat pemerintah lah. pengambil kebijakan kayak atau orang-orang Indonesia secara umum gitu. Ya untuk ya mungkin mahasiswa Indonesia ya jangan patah arang kalau memang mau berkutat di dalam bidang STEM. Memang kita butuh banyak-banyak orang STEM karena mungkin negara berkembang ya devisanya paling banyak ya dari STEM. Jadi kalau kita mau menjadi negara mungkin kalau mau jadi negara-negara maju devisanya banyaknya dari STEM. Nah, kalau kita mau bertransisi dari negara berkembang menjadi negara maju dan menjadi negara mandiri dan swasembada, ya kita membutuhkan kemajuan teknologi yang basisnya adalah STEM, ya seperti itu. Jadi kalau mau belajar ya tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan setelah itu kita bangun bersama ekosistemnya. Harus ada yang memulai memang, ya tidak bisa dibilang nanti saja. Setidaknya kita ada kontribusi untuk membangun ekosistem, harus dimulai dari sesuatu ya. Walaupun sulit. Saya tidak bilang ini mudah. Ya banyak tantangannya tapi ya harus ada yang memulai. Oke. Thank you banget ya. Udah bisa nyampe di podcast kita. Oke, sekian dulu podcast
dari gua sama Aji. Lo ada pesan nggak, Ji? Buat Kan gua bukan bintang tamu. ya, Nggak Ya, perlu pesen jadi. aja setiap minggu. Ya pesan kita sebenarnya ini harusnya tayang tiap minggu ya. Cuman Ya. mungkin kemarin agak miss 1 minggu Oh, males deh. karena ke Korea mungkin gua. Aji cabut soalnya. Ya kita bakalan ngadirin banyak bintang tamu yang cukup Yeah. out of the Tunggu box sih aja sebenarnya. nanti ya. Out of the box. Itu aja sih. Ada yang harus membicarakan.